Merhaba, balik lagi di Sofia Day, teman Indo kamu di Turki. Jadi hari ini agendanya itu aku mau cerita, aku mau curhat panjang lebar tentang kehidupan yang aku lalui di sini, di Turki, tepatnya 2 tahun terakhir ini. Tapi sebelum itu, aku mau ngajak kalian untuk temenin aku nih ke market bentar, karena aku harus beli beberapa bahan makanan. Dan karena ini juga udah mendekati banget sama jam berakhirnya waktu sekolah, aku harus buru-buru sebelum anak-anak sekolahan pada keluar, nanti jalannya pada rame dan di market juga rame. Dan aku nggak suka jadi pusat perhatian, maklum lah ya bule. Jadi ya udah, aku harus berangkat sekarang. Yuk temenin aku. Dan itu dia marketnya. Sama aja sih kayak di Indomaret atau Alfamart di Indo. Ini aku duduknya beneran di pintu banget, demi pancaran alami cahaya ilahi di sebelah sana. Dan ini dia struk tadi. Ya Allah, apa ya, perasaannya tuh kayak aku nggak beli apapun, padahal tadi bawaannya lumayan loh, nanjak. Pokoknya aku bakal bahas soal ini di lain waktu, karena aku pengen banget sharing tentang betapa mengerikannya inflasi yang terjadi di Turki saat ini. Baiklah, jadi di video yang aku upload 2 bulan lalu, di akhir videonya aku udah spoiler nih tentang kenapa setelah lulus kuliah aku masih stay di Turki. Jadi ya, aku sudah menikah dengan seorang lelaki berkebangsaan Turki. Pernikahan kami masih sangat muda, baru 2 tahun. Tapi kita hari ini bukan tentang pernikahan, juga tentang pernikahan campuran. Tapi hari ini tuh aku pengen bahas soal kehidupan yang aku lalui setelah menikah, ikut suami, tinggal di daerah, dan menetap di sini untuk waktu yang lama. Perlu aku sampaikan sebelumnya bahwa aku nggak bahas soal ginian itu karena aku pengen berkeluh kesah, tapi justru karena aku sudah bisa melewati masa-masa itu, masa-masa berkeluh kesah itu. Sebenarnya masalah yang aku lalui itu nggak gede-gede banget, cuman pada saat itu, pada masa-masa itu, karena aku baru pertama kali dihadapkan dengan situasi yang demikian, rasanya tuh kayak berat banget, susah banget. Aku sangat bersyukurnya seiring waktu aku dituntun untuk lebih menyadarkan diri aku, mewaraskan diri aku, dan lebih belajar untuk fokus ke hal-hal yang bisa aku kendalikan. Jadi saat ini kami tinggal di Şiran, itu adalah wilayah dari kota Gümüşhane. Daerah ini sendiri itu sekitaran 3-4 jam ke Trabzon, dan 1,5 jam jaraknya kalau naik bis dari Erzincan. Sehubung daerah sini jauh dari perkotaan, jadi transportasinya itu juga sangat minim. Misal kalau aku mau pergi ke city center atau Merkez di Gümüşhane, itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam, dan bisnya itu cuma ada jam 9 pagi, baliknya itu jam 3 sore.
karena bisnya itu nggak ada di setiap jam. Hal lainnya yang bikin aku kesel tinggal di sini adalah ya karena namanya juga pelosok ya, jadi variasi barangnya itu kan nggak banyak. Kalau aku butuh sesuatu, aku bisa pesan online. Cuman kalaupun aku pesan online itu tuh aku harus standby banget gitu loh. Kan kita bisa nge-track nih secara online. Waktu itu aku harus nunggu semingguan. Ternyata kargo aku tuh datang lebih awal, jadi sekitaran jam 9:10-an gitu. Hari Sabtu si abang kargonya nelpon aku dan aku nggak ngangkat ya, karena aku udah menunggunya itu, jaga-jaganya itu hari Senin. Aku pun mencoba menelpon kembali kan, dan aku nanya, bisa nggak sih kargonya itu dikirim lagi gitu ke Shiran, ke daerah ini. Terus mereka bilang bahwa kargonya itu nggak bisa dikirim lagi karena mereka udah nyampe, aku nggak ngangkat, jadi kargonya itu dikirim balik ke Shubenya tadi atau ke cabangnya tadi, yaitu sekitaran 88 km dari tempat aku tinggal. Ya, di daerah sini itu nggak ada cabangnya, yang ada tuh cuman cabang PTT atau Pos Indonesia, yang lainnya itu nggak ada. Aku kan udah panik kan, terus gimana dong? Pokoknya aku udah coba untuk negosiasi lah, ginilah, gitulah, sebagainya. Tapi mereka bilang kayak nggak bisa, kargonya nggak bisa dikirim lagi. Ya udah deh, akhirnya aku cancel yang itu. Aku nunggu lagi selama seminggu, cuman untuk satu produk doang. Kalau menikah sebenarnya aku kayak percaya diri aja. Kayaknya aku bisa-bisa aja deh tinggal di daerah sini. Ya, aku pede-pede aja gitu. Aku udah bisa bahasa Turki, aku udah bisa beradaptasi dengan daerah-daerah di Turki. Aku udah bisa makan makanan di sini gitu. Begitu pindah ke sini, melewati hari-hari yang begitu membosankan, yang sangat jenuh, aktivitasnya itu-itu aja, lingkungannya ya gitu-gitu aja. Itu tuh kayak menghadirkan kekosongan, bisa aku bilang. Ada hari-hari dimana aku kayak ngerasa mager banget, kayak melakukan aktivitas aja tuh kayak nggak ada niatnya sama sekali gitu. Padahal kan posisinya aku tuh sudah menikah dan aku tuh punya tanggung jawab sebagai seorang istri. Kan bisa jadi karena dulu di bursa itu aku menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas, kayak ya kuliah lah, organisasi lah, ketemu sama temen-temen lah, hangout lah, atau ya kerja part time lah. Pokoknya bener-bener yang kayak ada mulu gitu aktivitasnya. Tetapi begitu nikah dan diboyong ke daerah sini tuh ya udah gitu aja gitu, bener-bener nggak ada aktivitas apapun ya selain mengurusi rumah dan mengurusi suami gitu. Syukurnya suami aku tuh sangat peka dengan kehidupan dan kejenuhan yang aku lalui. Dia juga jenuh dengan lingkungan di sini, jadi begitu ada waktu libur kayak seminggu atau 2 minggu, kita tuh langsung cabut dari sini. Kita jalan-jalan di kota-kota sekitaran Karadeniz, ke ujung Turki juga kayak gitu kan, ke Kars. Kemudian tahun lalu kita juga sempat ke Georgia untuk beberapa hari kayak gitu. Jadi kayak kita tuh bener-bener mencoba untuk bertahan, saling menguatkan sampai waktu bertugas dia di sini tuh selesai. Aku tuh bener-bener nggak bisa ngebayangin, sampai suami aku aja tuh pernah bilang kayak gini. Maksudnya kayak aku yang udah bertahun-tahun di Turki, menikah dan tinggal di daerah sini, harus melewati masa-masa kayak gini tuh bagi aku aja sangat sulit. Apalagi kalau misalnya ada mbak-mbak Indonesia yang berminat untuk menikah dengan orang Turki dan gak tahu kehidupan seperti apa yang akan dilalui Turki. Aku nggak tahu siapa yang membutuhkan untuk menonton video kali ini. Tapi bagi kalian yang mungkin relate sama cerita aku hari ini, aku mungkin nggak bisa bantu kalian. Yang bisa bantu kalian itu cuma ya diri kalian sendiri. Kalian harus tetap bersabar, kalian harus tetap tegar dan belajar untuk mengenal lebih jauh diri kalian, sehingga kalian bisa lebih fokus ke hal-hal yang bisa dikendalikan
dan percaya bahwa masa-masa sulit itu pasti akan berlalu. Oke?